warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadilah Syarani Kusuma Putri dengan NIM 20201410005. Program studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Palembang. Dosen pengampu Bapak Ali Syabana, SSI, MPD. Perhitungan nilai gejala pusat. Yang pertama ada mean, kedua median, ketiga modus, keempat range. Pada data yang dikelompokkan dan tidak dikelompokkan. Nilai tengah dari sekumpulan data atau distribusi. Ada beberapa harga atau nilai yang dapat kita anggap sebagai wakil dari kelompok data tersebut. Nilai-nilai yang biasa digunakan untuk mewakili data tersebut adalah mean dan modus, atau juga bisa disebut sebagai nilai tengah atau central tendency. 1. Rata-rata hitung atau mean. Yang pertama, nilai yang baik dalam mewakili suatu data. Yang kedua, paling banyak dikenal dalam menyimpulkan sekelompok data. Contoh, N pengamatan yang terdiri dari X1, X2, X3, sampai dengan Xn. Maka nilai rata-rata adalah X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai seterusnya Xn per N. Contoh dari mean. Data dari berat badan 5 orang dewasa 56, 62, 52, 48, 68 kg. Rata-rata berat badan 5 orang ini adalah 56 ditambah 62 ditambah 52 ditambah 48 ditambah 68 per 5 sama dengan 57 kg. Sifat dari mean. Yang pertama, merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Yang kedua, mean sangat dipengaruhi nilai ekstrim baik ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Contohnya, berat badan 5 orang dewasa 56 ditambah 62 ditambah 90 ditambah 48 ditambah 67 per 5 sama dengan 64,6 kg. Yang ketiga, nilai mean berasal dari semua nilai pengamatan. Yang kedua, median adalah nilai yang terletak pada observasi yang di tengah kalau data tersebut telah disusun. Disebut juga nilai posisi median adalah N plus 1 per 2. Nilai median adalah nilai pada posisi tersebut. Contoh median. Berat badan 5 orang dewasa disusun menurut besar kecilnya nilai 48, 52, 56, 62, 67 kg. Posisi median sama dengan 5 plus 1 per sama dengan 3. Nilai observasi ketiga adalah 56. Jadi, dikatakan nilai median adalah 56 kg. Median. Kalau datanya genap, posisi median terletak antara dua nilai. Maka, nilai median adalah rata-rata dari dua nilai tersebut. Contoh, pengamatan pada 6 orang 48, 52, 56, 62, 67, 70 kg. Posisi median adalah pengamatan ketiga dan 4. Posisi median yaitu nilai median sama dengan 56 ditambah 62 per 2 sama dengan 59 kg. Kelebihan median adalah sebagai berikut. Nilai median tidak terpengaruh oleh data ekstrim. Contohnya, 48, 52, 60,
65, 95 kg. Nilai median pada posisi 3 tetap 60 kg, meskipun ada nilai ekstrim 90 kg. 3 modus atau mode adalah nilai yang paling banyak ditemui di dalam suatu pengamatan. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi jika tidak ada modus. Contohnya 56, 62, 55, 57. 3 modus atau mode adalah nilai yang paling banyak ditemui di dalam suatu pengamatan. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi, jadi tidak ada modus. Contohnya sebagai berikut: 56, 62, 55, 57, 65. Yang kedua, ditemui satu modus atau unimodal. Contohnya sebagai berikut: 56, 62, 62, 62, 55, 57, 65. Ada 2 modus atau bimodal. Contohnya sebagai berikut: 56, 55, 58, 58, 60, 62, 62. Yang keempat, ada 3 modus atau multimodal. Contohnya sebagai berikut: 55, 55, 56, 56, 62, 62, 61, 58. Perhitungan standar deviasi. Dengan mengetahui nilai rata-rata saja, informasi yang didapat kadang-kadang bisa salah interpretasi. Misalnya, dari 2 kelompok data diketahui rata-ratanya sama. Kalau hanya dari informasi ini, kita sudah menyatakan bahwa 2 kelompok ini sama. Mungkin saja kita bisa salah kalau tidak diketahui bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok masing-masing. Nilai-nilai variasi adalah nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data itu terhadap nilai rata-ratanya. Jadi, semakin besar nilai variasi, maka semakin bervariasi pula data tersebut. Ada bermacam-macam nilai variasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, range atau rentang. 2. Rata-rata deviasi. 3. Variance. 4. Standar deviasi. 1. Range atau rentang adalah nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamatan yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Contoh range: berat badan 5 orang dewasa 48, 52, 56, 62, 67 kg. Maka range-nya adalah 67 dikurang 48 sama dengan 17 kg. Yang kedua, rata-rata deviasi. Rata-rata deviasi atau mean deviation adalah rata-rata bagi seluruh. Kedua, rata-rata deviasi. Rata-rata deviasi atau mean deviation adalah rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamatan. Untuk itu, diambil nilai mutlak dengan rumus sebagai berikut. Median sama dengan sigma nilai mutlak X min X rata-rata per N. Yang ketiga, variance, yaitu rata-rata
perbedaan antara mean dengan nilai masing-masing observasi dengan rumus sebagai berikut. V S kuadrat sama dengan sigma X min X rata-rata kuadrat per N min 1 dengan contoh sebagai berikut. V sama dengan 81 ditambah 25 ditambah 1 ditambah 25 ditambah 100 per 4 sama dengan 58. 4. Standar deviasi. Standar deviasi sama dengan simpangan baku, yaitu 4. Standar deviasi. Standar deviasi atau juga disebut dengan simpangan baku, yaitu suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data. Jika simpangan baku dikuadratkan disebut varians. Simpangan baku untuk data sampel sama dengan S. Varians atau S kuadrat. Simpangan baku untuk data populasi disebut juga dengan TO. Varians yaitu TO kuadrat. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.